Halo, apa kabar semua? Tentunya semua dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan. Kembali bertemu lagi dengan Ibu ya. Kali ini kita akan belajar tentang penipu yang ulung. Siapakah penipu yang ulung? Jangan sampai kita kena tipu ya. Baik, anak-anakku kelas Daud dan kelas Paulus, kita ikuti video pembelajaran sekolah minggu selanjutnya. Kali ini kita akan belajar mengenai penipu yang ulung. Nats Alkitab diambil dari Ayub 1 ayat 6 sampai 12, Matius 13 ayat yang ke-19, Yohanes 8 ayat 44, dan nanti selama kita belajar masih ada ayat-ayat yang lain yang akan kita bahas. Kita tahu bagaimana jahatnya si iblis ya. Jadi dari materi yang akan kita pelajari hari ini, kita akan tahu bagaimana cara kita melawan si iblis yang jahat ini. Mari sebelum kita membahas lebih dalam, kita akan pujikan dulu lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Kita pujikan dengan semangat ya. Wah, Tuhan Yesus kita, Tuhan yang keren banget ya. Jadi makin semangat memuji Tuhannya kan? Iya kan? Yuk kita semua sama-sama serukan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan
Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kekuatan, kesehatan yang terus Engkau limpahkan kepada kami. Bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini, kami masih boleh berkumpul walaupun secara daring. Bapa, kembali kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan belajar mengenai bagaimana kita bisa menghadapi iblis yang jahat. Biarlah Engkau yang terus menguasai hati kami dan memampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengetahui terlebih dahulu apa tujuan kita belajar tentang penipu yang ulung ini. Tujuannya adalah mengerti sifat dan pekerjaan iblis dan merasa aman karena mengetahui bahwa Kristus telah memberi kemenangan atas iblis kepada orang percaya. Baik, mari kita menemukan kebenaran di dalam Alkitab. Yang pertama, iblis, siapakah dia? Yesus tidak menahan diri ketika menggambarkan iblis dalam Matius 13 ayat 19. Mari kita baca Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Si jahat adalah istilah yang dipakai Kristus waktu menjelaskan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya. Yohanes menggunakan lukisan yang sama ketika bertahun-tahun kemudian ia menulis kepada orang-orang Kristen yang mula-mula. Kamu telah mengalahkan yang jahat. Itu tertulis pada 1 Yohanes 2 ayat 13. Yesus mengatakan bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dengan cara menipu Adam dan Hawa. Iblis menyebabkan kematian rohani bagi seluruh umat manusia. Meskipun Alkitab menggambarkan sifat iblis yang mengerikan itu, namun ia dapat menyatakan dirinya sebagai makhluk yang baik. Kita lihat dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Inilah salah satu kebohongan yang paling besar yang dilakukan oleh iblis. Iblis berusaha sebaik-baiknya untuk membeberkan keburukan orang-orang Kristen. Tetapi kita seharusnya tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Iblis tidak maha kuasa. Kita masih bebas untuk menentukan pilihan kita sendiri. 2. Kekuasaan dan keterbatasan iblis. Apabila kita melihat orang-orang Kristen menghadapi ujian dan kadang-kadang jatuh ke dalam pencobaan, kita mungkin bertanya-tanya dalam hati, berapa besar kekuasaan iblis dalam kehidupan orang-orang percaya? Di dalam Ayub 1 ayat 6 sampai 12, di sini kita melihat bahwa iblis berusaha untuk mencelakakan Ayub. Ia menuduh bahwa Ayub menyembah Allah hanya karena berkat-berkat Allah. Kita juga melihat Allah menguasai situasi itu sepenuhnya. Allah mengizinkan iblis menguji Ayub, tetapi Allah menyatakan sampai batas-batas manakah iblis bisa bertindak. Di dalam kitab Wahyu 12 ayat 10 yang berbunyi demikian,
karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Iblis adalah jenis penggugat. Ia berusaha melibatkan kita dalam suatu pelanggaran. Kemudian ia berpaling dan mengadu kepada Allah mengenai kita. Bahkan iblis melangkah lebih jauh. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus Ayub. Jika iblis tidak menemukan sesuatu untuk digunakan sebagai suatu tuduhan terhadap kita, maka ia akan membuat beberapa tuduhan palsu. Kesudahan iblis telah dinubuatkan. Pada suatu hari, ia tidak akan lagi dapat menindas siapapun. Selama kita hidup untuk Allah, kita dapat yakin bahwa tidak satu pun yang dilakukan iblis kepada kita berada di luar penguasaan Allah. Hidup bagi Allah menyebabkan pertentangan dengan iblis setiap hari, dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan dapat melawan iblis. Akan tetapi, Allah memberi suatu cara kepada kita untuk melawannya. Allah menciptakan senjata yang ampuh terhadap segala serangan iblis. Nah, mari kita lihat senjata apa yang diberikan Allah kepada kita. 3. Dikalahkan oleh Kristus. Ketika para prajurit Romawi mengiring seorang tukang kayu Yahudi yang berlumuran darah, sewaktu ia menyeret sebuah salib melalui jalan-jalan kota Yerusalem, mereka menyangka bahwa mereka hanya melaksanakan hukuman mati yang biasa. Orang banyak yang mencemoohkan orang-orang yang terhuyung-huyung dan mengharapkan kematiannya, menyangka bahwa mereka itu sedang membebaskan negaranya dari gangguan. Dan para pemimpin agama yang menganggap diri mereka benar dan telah membantu untuk menghukum dia, merasa puas karena mereka merasa telah melakukan perbuatan baik untuk hari itu. Mereka semuanya salah. Dengan cara bagaimanapun juga, mereka semua tertipu oleh iblis, dan iblis juga menipu dirinya sendiri. Ketika nampaknya Kristus telah kalah dalam pertempuran untuk membebaskan umat manusia, sebenarnya ia menang. Golgota menjadi saat penentuan pelepasan umat manusia dari cengkeraman iblis. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 sampai 8, kita mempunyai pilihan untuk bergabung dengan salah satu dari dua kelompok. Jika kita hidup bagi Kristus, maka Allah melihat kita sebagai orang yang benar. Pengorbanan Kristus menutup dosa-dosa kita. Jikalau kita memutuskan untuk terus berbuat dosa, maka kita berasal dari iblis. Barang siapa yang memilih jalan ini berada pada jalan satu arah yang menuju ke kebinasaan. Iblis bukan hanya menuju kehancuran, tetapi juga semua pekerjaannya akan dimusnahkan. Kristus memulai pembinasaan itu di Golgota. Apabila Yesus kembali untuk memerintah selama-lamanya, pekerjaan iblis tidak akan dikenal lagi di bumi yang baru. Sebagai orang Kristen, kita dapat melihat bahwa pekerjaan iblis dalam hidup kita
telah dibinasakan, dengan setiap hari menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Kita dapat memastikan bahwa iblis tidak lagi mendapat tempat berpijak dalam kehidupan kita. Kita bisa bertahan hingga hari itu ketika Yesus menurunkan penguasa dunia itu dari tahtanya untuk selama-lamanya. 4. Kemenangan orang percaya. Kemenangan kita terhadap iblis hanya bisa terjadi bila kita dengan rendah hati bersandar kepada Allah. Yakobus menggambarkan kerendahan hati ini ketika ia memperingatkan orang-orang Kristen bagaimana menghadapi iblis. Mari kita baca Yakobus 4 ayat 6 sampai 9. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Orang Kristen perlu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Semakin sering orang Kristen bersandar kepada Allah, semakin banyak kuasa yang mereka peroleh untuk melawan iblis. Inilah kemenangan orang percaya. Yakobus 4 ayat 10 mengatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Kerendahan hati yang dimaksudkan adalah menyadari betapa istimewanya kita. Bila mana kita melihat diri kita sendiri sebagai ciptaan Allah yang terindah, maka kita menyadari bahwa Pencipta kita mengetahui apa yang terbaik bagi kita dan sanggup membuat kehidupan kita berkelimpahan. Dengan demikian, kunci untuk mengalahkan iblis ialah mengalahkan keangkuhan kita sendiri. Setelah keangkuhan kita singkirkan dan kita bersandar kepada Allah setiap hari, maka iblis tidak ada harapan untuk mengalahkan kita. Ia dapat menggoda orang Kristen, ia bisa mendatangkan penyakit, kesulitan keuangan, penganiayaan, dan bermacam-macam kesukaran lainnya. Akan tetapi, bila kita tetap terikat dalam persekutuan dengan Allah, tidak satu pun yang terjadi kepada kita di luar pengawasan Allah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini adalah yang pertama, kita tidak perlu takut kepada iblis. Allah telah memberikan senjata untuk melawan iblis. 2. Darah Kristus menyucikan kita dari dosa yang dimasukkan oleh iblis dalam kehidupan kita. 3. Bila mana kita dengan rendah hati bersandar kepada Allah setiap hari, maka kita dapat menggunakan perlengkapan senjata surgawi yang tersedia bagi kita. 4. Jangan biarkan dirimu tidak terlindung oleh darah Kristus, maka terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Untuk tugas, silakan simak kembali materi sekolah minggu tadi dan jawablah soal-soal di Google Formulir dan link akan Ibu bagikan di WhatsApp grup kelas. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada
hari ini yang menguatkan kami bahwa Engkau terus melindungi kami dari si jahat iblis. Dengan syarat kami harus rendah hati dan terus dekat dengan Engkau dan menyerahkan seluruh hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Biarlah semua yang kami terima hari ini Tuhan boleh menjadi pedoman di dalam hidup kami, dan kami terus mendekat kepada Engkau, dan jauhkanlah iblis dari hidup kami. Bapa, selanjutnya kami mohon perlindungan untuk kami semua. Berikan kami kesehatan, kekuatan, dan mampukan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, terus bisa menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita, dan mampukan kami untuk terus disiplin menjaga kesehatan kami, sehingga kami bisa terus memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.